Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita pada hari alhamdulillah hari ini anggota DPRD nang terpilih dari dapil Amuntai Tanjung Balangan, alhamdulillah kawak juga keberadaan jadinya berangkat pekawan lawan anggota DPRD ini nang di dapil nang sana gini kawak kita tarik alhamdulillah sidin artinya akun bertamu lawan kader-kader ketiga di Kabupaten. Salah satu kebanggaan pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan beliau. Di sini juga ulun sedikit sampaikan bahwasanya alhamdulillah bagi Gimitan kita kawat membaiki kantor renovasi di bagi Gimitan. Ini atas dukungan buat yang benar kerjasama beretan alhamdulillah artinya perlahan tapi pasti imbasnya apakah pulang kita baiki, kita mudah-mudahan artinya dananya ada lagi dan sebagainya akan kita lanjutkan secara bertahap. Artinya ulun selaku PLT mungkin beberapa bulan lagi menjabat, mudah-mudahan selama kepengurusan ulun ini nantinya bisa artinya meninggali lagi ibaratnya untuk depan siapa tahu kan kita soalnya partai ini kan apalagi partai ini bisa berganti-ganti yang lo jadinya ada juga catatan dalam sejarah karena kan bahwasanya kita bersama-sama di pengurusan ini kita bisa artinya mereka atur secara gotong royong atau bertahap. Yang pertama adalah terkait sosialisasi. Ini baru. Jadi program ini baru di 2021. Program ini Pak Judin di DPRD provinsi baru di 2021. Sebelumnya kami belum ada. Nah, lalu di kawan-kawan ada kesepakatan untuk mensosialisasikan karena banyak perda, banyak peraturan yang tidak tersosialisasi. Arti tersosialisasi itu karena menyebar. Maka dalam tata kenegaraan kita di Indonesia ini begitu peraturan perundang-undangan diturunkan, misalnya perundang-undangan kan undang-undang yang di atasnya tuh kayak undang-undang, perpres, kapres, perpres itu peraturan presiden, kapres itu keputusan presiden, permen itu peraturan menteri, permen dan sebagainya itu. Pokoknya bila sudah diundangkan itu tahu kan, pasti bacaannya ya Pak. Setelah diundangkan itu tahu kan, ada tahu kan, pokoknya harus tahu. Dan negara kada mau tahu bahwa orang itu kada tahu. Karena ini kan bunyi undang-undang itu begitu diundangkan itu kena sudah kita berlaku. Artinya nggak kayak KUHP. Begitu ada masalah penganiayaan anak misalnya, aku kada tahu ya. Kita kada tahu karena itu sudah diundangkan. Kan mau kulik anak aja nggak tahu ya lo. Anak seorang bukan anak orang. Anak seorang itu terkait misalnya undang-undang yang tinggi. Nah, turunannya ini kan ada perda. Jadi ada perda provinsi, ada perda kabupaten. Perda provinsi itu diolah oleh anggota DPRD provinsi. Nah, ini tadi yang bentuknya adalah DAS, daerah aliran sungai. Nah, kalau peraturan kabupaten itu ya perda kabupaten.
sedikit ulun menyampaikan karena ditambahkan oleh dengan Pak Saudara Taufik. Ulun 3 kali sosialisasi ini terkait perda ini. Di Amuntai itu 3 kali, 2 kali das ya. Nah, karena supaya orang mendalami lah, karena mau ganti-ganti tadinya pulang ilmunya. Nah, terkait das, kalau aliran sungai itu aliran sungai yang ada sungai itu, nah aliran dari hulu ke hilir itu aliran sungai. Kalau bicaranya daerah berarti menyeluruh. Jadi daerah aliran sungai itu kiri, kanan, atas, bawah itu termasuk daerah. Tapi memang Barabai ini ada termasuk das. Yang masuk das Barito itu adalah daerah Kabupaten Banjar, daerah Tanah Bumbu, Banjarmasin, daerah Tapin sini, Marabahan. Nah, das itu ada das Barito. Das Barito itu yang Marabahan, Sungai Barito, terusnya ke Kapuas itu das yang gananya. Subdas itu apa? Sub itu yang lain sub anak das gitu maksudnya. Itu tadi irisannya tuh daerah Kabupaten Banjar, daerah Matraman. Jadi kalau Baritonya bujur ya nah Sungai Barito, Sungai Puting itu yang. Nah, terkait perda ini ulun berharap juga ya sambil kita membaca ya disampaikan bahwa ini ada das. Karena ini menjaganya ini kan perlu di hulu. Hulunya itu apa? Seperti pegunungan. Terkait ini kan pegunungan Meratus, walaupun tidak termasuk mungkin das, tapi ini perlu kita kawal. Karena apa? Iya kan kita sampai hari ini mungkin masih tahu dalamnya kan? Itu karena tadi hulunya itu terkait dengan pegunungan, terkait dengan pertanian, itu masuk wilayah daerah, jadi bukan aliran sungainya, tapi daerah aliran sungai. Nah, memang das ini kan lebih banyak kadang topoksinya, tugas pokok fungsinya itu sebenarnya pusat. Nah, kita ini hanya kebagian daerahnya. Nah, hari ini yang namanya lahan kritis itu sekitar 600.000 hektar. Lahan kritis itu lahan yang kalau dirumahi. Lahan yang kemungkinan bisa kebakaran. Lahan karena akibat tadi penambangan hutan. Lahan kritisnya itu 600.000 hektar. Jadi kalau dihitung-hitung itu 6 abad untung kita membaiki. Cuma pemerintahnya sedikit-sedikit ini karena setahun itu yang mungkin sekitar 100 hektar atau 500 hektar, dan banyak hal terkait menjaga das ini. Salah satunya mungkin kita sampaikan aja lah dengan masyarakat bahwa salah satu menjaga itu di lingkungan kita. Pertama ya jangan buang sampah sembarangan. Itu sebenarnya hal kecil, tapi justru itu yang salah satu membuat penyumbatan. Karena orang kita kan nyaman berumah di sungai, sangat kehendak. Karena kita diajari orang mulai dahulu tuh itu, padahal itu bagian dari kekeliruan kita. Apalagi di mobil, berjalan mobil bagus membuang sampahnya sembarangan. Nah, kita bersyukur di Barabai ini banyak aktivitas yang tadi menggaungkan, salah satunya adalah SIP Maratus. Ini penting dan harus dijaga, dan kita harus mengawal ini. Karena kalau dikawal, ya walaupun tidak satu-satunya sumber banjir kemarin itu bukan satu-satunya, tapi itu yang menjadi sumber utama. Nah, lo juga berharap ya kita P3, kita di DPRD, kita harus tetap mengawal yang namanya jaga Meratus. Karena memang sampai hari ini, kemarin kita ketemu di Barabai di LH, bahkan sampai sebelum banjir
itu ternyata memang pembalap-pembalap liar itu kan kejauhan. Sebenarnya mereka lewat mana? Ini kan jadi persoalan. Tapi lo berapa kita di tiga DPHC ini mengawal bagaimana menjaga lingkungan. Salah satunya tadi yang buang sampah sembarangan. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang melanggar seperti tadi pembalakan. Ini yang terkena di kecamatan mana kalau yang daerah 500 Hentakan lah. Nah, tapi tidak hanya tugas Hentakan Baru Gunawan, tapi tugas kita semua untuk menjaga lingkungan.